Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk kalian yang terpilih mendengarkan readingan ini. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepada Virgo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Virgo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu Virgo? Virgo, Virgo, Virgo. Kita lihat apa yang terjadi dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada Virgo. Wah, di sini ada sakit hati, penyesalan, remuk, ya. Kamu merasa menderita, menyesal. Kenapa? Virgo, kamu merasa tidak baik-baik saja saat ini, entah dalam hubungan, percintaan, karir. Kenapa Virgo? Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Kamu terlalu banyak berhalu. Berhalu nih kapan ya, kapan-kapan. No, kapan-kapan. Tapi kamu harus yakin bahwa pasti saat ini. Ya. Kamu tuh ingin ketenangan ya sebenarnya. Cuman hidupmu tuh gak tenang karena banyak berbagai persoalan, dimana persoalan ini kamu sebenarnya masalah sepele ya, tetapi terkadang kamu membesar-besarkan. Kenapa? Karena sensitivitas kamu terlalu tinggi, terlalu baper, terlalu mengikuti kata orang, terlalu mau ini, terlalu mau itu. No, jadilah diri sendiri. Jangan mengikuti saya harus ikut maunya orang, tetapi biarlah saya menjadi diriku sendiri. Orang mau ikut saya atau tidak terserah. Itu yang harus ada dalam benak kamu, bukan kewajiban kamu untuk bisa membahagiakan orang lain. No, tetapi di sini kewajiban kamu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri tanpa meminta validasi dari orang lain. Saya lihat di sini ada yang bercerai, saya lihat di sini ada yang menunggu jodoh, saya lihat di sini ada yang marah karena ego. Mungkin di sini ada beberapa juga Virgo yang salah, karena Virgo sudah tahu bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Cuman karena ya ego aja. Ataupun mungkin Virgo merasa saya yang paling benar. Ya, kita merasa paling benar, tetapi jangan juga terlalu kasar, terlalu kaku. Karena saya benar, jadi saya harus berkuar-kuar. Saya harus membela kebenaran. Ya. Sebenarnya ini kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Terkadang kita maksudnya baik, tetapi orang itu pemahamannya salah. Kenapa? Karena intonasi. Ya, tuh, Five of Swords. Kamu maksudnya baik, tetapi terkadang orang-orang menilai salah. Atau sebaliknya, mereka maksudnya baik kepada kamu, tapi kamu karena sensitif, akhirnya kamu merasa tersinggung. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ini gak usah terlalu sensitif, gak usah terlalu baper. Baper dalam arti hal apapun, entah dari gosip. Kita kan manusia gak sempurna ya, jadi kalau wajar kalau kita punya kesalahan atau kekurangan yang mereka omongin.
Karena memang kita manusia nggak sempurna. Jangan kamu berpikir bahwa oh mereka sempurna. No, mereka juga nggak sempurna. Tapi berpura-pura. Dan ini kamu pun yang mengikuti seperti mereka. Kamu nggak sempurna, kamu punya kekurangan, tapi kamu berpura-pura menutupi itu. Supaya kelihatan sempurna. Akhirnya hidupmu jauh lebih buruk. Betul tidak? Ada beberapa yang ribut dengan pasangan, ribut dengan anak, ribut dengan orang tua. Ya, kamu terlalu tertutup, Virgo. Saya tahu di sini kamu tidak mau membebani siapapun ya. Tetapi terkadang kita maksudnya benar. Tetapi kalau dengan cara yang salah, akhirnya orang tanggapinya dengan salah. Macam contoh, kamu mau menasihati orang, kamu harus lihat dulu orangnya kayak gimana. Apakah orangnya baper seperti kamu ataukah tidak? Kalau orangnya baper seperti kamu, kamu harus slow, cari tempat suasana yang baik dan bicara dengan cara yang menyenangkan, penuh canda tawa, tapi serius. Di sini kan kamu ngegas, dia keras, kamu ngegas, wah sudah, nggak ada titik temu. Apalagi kita bicara tentang hubungan, dan dengan juga relasi, kamu merasa tersulimi, terintimidasi, ya, kamu dimanfaatkan, kamu dijadikan tumbal, ya. Kalau memang kamu merasa bahwa mereka jahat, kenapa kamu harus dekat mereka gitu? Gak usah dekat-dekat mereka. Terkadang ini kamu mendekati orang-orang toksik karena kamu merasa diri kamu nggak bisa tanpa mereka gitu. Akhirnya kamu di kondisi tempat yang salah, padahal kamu punya kemampuan lebih dari mereka. Tanpa mereka kamu bisa. Tapi seolah-olah kamu harus bisa mendapatkan validasi dari mereka. Saya bisa sukses kalau ada mereka gitu. Saya bisa sukses kalau ada topangan dari mereka. Tapi kalau toksik tetap aja. Suatu saat nanti dia tidak mau kamu itu sukses. Kalau dengan orang toksik. Mungkin sekarang karena kamu belum sukses bersama. Pada saat kamu sudah sukses, dia gak mau lihat kamu sukses. Dia akan menjatuhkanmu. Dia akan tidak mau menopangmu lagi. Kenapa? Karena kan orang toksik itu gak mau dia lebih ya. Dia mau kamu dia yang lebih terus gitu. Dia nggak mau kamu yang lebih gitu. Kenapa harus bertahan dengan orang yang seperti gitu, yang tidak bisa membuat kamu up? Ibaratkan kamu punya harapan palsu, kamu punya harapan semu, ngapain? Bersama dengan orang yang tidak mau berjuang untukmu, ngapain? Ini contoh ya, karena kita bicara di sini tentang hubungan dan pekerjaan. Ya, kamu harus mandiri. Saya tahu kamu punya kelebihan, tetapi terkadang kamu itu merasa ragu dengan kelebihan kamu, merasa tidak pede atau merasa kurang nyaman, atau merasa ya belum pantas atau bagaimana ya. Karena saya lihat di sini mental kamu yang harus diasah. Ya, jangan ada ketakutan. Mungkin orang merasa lihat Virgo itu orangnya baik, orangnya hebat, orangnya tidak takut apa-apa, tapi sebenarnya dalam hatimu tuh ada kecemasan, ketakutan. Dan ada trauma-trauma di masa lalu yang belum kamu sembuhkan, yang mana kamu karena saking bapernya kamu bawa sampai usia kamu saat ini. Dimana mungkin kondisinya pada saat kamu masih kecil, tapi kejadian itu masih kecil, tapi kamu bawa traumanya sampai pada saat mungkin kamu sudah menikah sampai saat ini ya. Ini contoh. Atau malah kamu menurunkan trauma itu kepada keturunanmu. Akhirnya banyak keturunanmu yang cemas, takut, atau pembangkang. Karena mungkin dulu kamu suka dibentak, akhirnya sekarang kamu pola asuhnya sama, dan akhirnya mengajarkan anakmu sama seperti dirimu, di mana ada kepahitan di masa lalu, kamu tularkan lagi. Nah ini hati-hati. Kayak Cak, saya belum nikah. Ya ini, kalau belum nikah kamu belajar, karena orang yang kamu merasa bahwa saya belum nikah, tapi pada saat kamu sudah nikah ternyata pola ini yang akan kamu lakukan. Karena di readingan ini saya tidak menarik Anda untuk mendengarkan. Kamu yang datang ke readingan saya, berarti ada pesan semesta, panggilan jiwa kamu untuk mendengarkan readingan ini. Bukan saya menuntunmu, tapi semesta menuntunmu. Dari beribu channel tarot leader, ya, kamu datang ke channel saya. Berarti ada panggilan jiwa. Kita ambil pelajarannya saja yang sesuai dengan kamu, karena ini kan teguran. Kalau sesuai dengan kamu, perbaiki. Kalau belum, tidak sesuai, berarti berjaga-jaga. Siapa tahu ke depan ternyata dalam proses datangnya itu ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa apa yang harus saya ambil, apa yang harus keputusan apa yang harus saya lakukan. Gitu. Apa yang harus saya lakukan dan keputusan apa yang harus saya ambil gitu. Ya. Di sini ada triparty. Pasangan kamu berpaling dari dirimu, kamu balas lagi berpaling darinya, atau marah, ngapain? Kecewa sama mereka, ngapain?
Kalau dia tidak setia, tidak berjuang untukmu, berarti semesta kasih tahu bahwa ini orang tidak baik untukmu. Bukan kamu menangisi. Kak Ica, tapi saya sudah berusaha untuk melupakan dia tapi nggak bisa. Ya berarti kamu harus bisa lebih sibuk lagi. Ini kan kamu nggak sibuk. Kamu lebih sibuk urusin orang lain ya. Kata-kata orang lain terhadap dirimu yang negatif. Akhirnya kamu terpukul, kamu down sendiri, pusing sendiri, jatuh sendiri. Karena apa? Pikiranmu. Orang cuma bicara, oh dia udah putus ya. Tapi kamu udah baper, mereka cerita saya yang begini. Padahal mereka cuma tahu, oh ternyata udah putus. Ya udah, gitu aja. Tapi kamu yang pemikirannya terlalu negatif, yang sampai akhirnya menyiksa dirimu sendiri karena pikiranmu sendiri, bukan orang lain. Makanya di sini semesta mau bilang jangan baper. Hak orang bicara apapun, kamu pun punya hak membicara atau menilai orang. Hak kamu. Di sini mentalmu yang harus diasah untuk bisa tidak lebih mendengarkan yang negatif, tapi selalu berikan yang positif untuk dirimu. Kayak saya sudah berusaha baik, tetapi orang itu jahat. Ya semesta kasih tahu bahwa kamu jangan dekat-dekat orang jahat itu. Bukan berarti suruh kamu yang buat dia berubah, dia nggak bisa berubah. Yang bisa membuat berubah adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Dan sama pun, kamu kalau mau berubah bukan dari orang lain, tetapi karena memang kamu ingin berubah gitu. Dan itu prosesnya tidak cepat, pasti lama. Jadi yang harus kamu ambil adalah perlindungan untuk dirimu. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu orang jahat, berarti jangan dekat-dekat orang jahat. Kalau kamu dekat-dekat dengan orang jahat, berarti kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu. Itu logikanya seperti gitu. Kamu itu kebanyakan logika itu nggak terlalu dipakai, lebih ke hati. Kadang-kadang kamu merasa bahwa iya saya harus pakai logika, tetapi sebenarnya kamu tuh lebih empatinya, bukan empati juga, tapi maksudnya sensitif, dan sensitif yang negatif akhirnya menyakiti dirimu sendiri. Contoh, kamu ada salah tapi karena gengsi jadi saya tidak mau, karena saya ini ayah, saya ini kakak, atau saya ini orang yang lebih tua, saya ini suami, ini contoh ya, jadi nggak mau minta maaf. Padahal sebenarnya walaupun kamu salah ataupun kamu benar, sama-sama saling minta maaf, saling juga memberikan maaf. Bukan menuntut kamu berubah, kamu yang salah, saya yang benar. No. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Pasti kamu juga ada pernah melakukan kesalahan, akhirnya dia juga melakukan kesalahan. Enggak, Kak Ica, saya udah menjadi orang baik menurutmu, tapi menurut dia kan tidak. Yang bisa menilai dirimu adalah orang lain, bukan dirimu. Ya, kita lihat lagi. Ya, jadi seperti gitu. Jadi kamu jangan juga terlalu fokus pada orang-orang toksik walaupun mereka kaya. Ya, entah pasangan, entah hubungan, entah pertemanan. Di sini juga saya lihat ya, kamu tuh berfokus pada orang-orang yang padahal toksik. Akhirnya kamu bisa menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Hubungan triparty. Ya, dia berselingkuh, kamu balas berselingkuh. Ngapain? Berarti kamu memberikan labelmu, kualitasmu bahwa kamu juga tuh sama seperti dia. Jadilah orang yang baik, pribadi yang tercerahkan. Bahwa kalau ini yang baik, ini yang saya lakukan, ini yang tidak baik, jangan saya lakukan. Jangan berdrama, carilah kenyamanan. Kalau kamu tahu bahwa tempatmu di sini tidak nyaman, berarti itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu yang nyaman, sesuai hatimu, sesuai karaktermu. Terkadang kamu itu masuk di dalam satu kumpulan komunitas yang sebenarnya kamu nggak suka, tetapi mau tidak mau kamu harus, dan itu salah. Kamu bisa berhasil tanpa mereka. Jangan berpikir negatif. Ingat, kamu bergaul dengan orang toksik, kamu tidak akan bisa sukses. Ya, kamu nggak akan bisa berbahagia. Kenapa? Orang toksik itu nggak mau lihat orang lain itu lebih dari dirinya. Kenapa kamu harus dekat-dekat mereka gitu? Ya, untuk bisa mengantarkan kamu ke kesuksesan adalah dirimu sendiri, tanpa ada topangan orang lain. Kamu bisa belajar dari manapun selama kamu mau. Bukan berarti kita mengemis, bukan kita minta validasi dari orang lain. Jadi naikkan value-mu supaya hidupmu jauh lebih baik. Begitupun cinta. Jangan mengemis cinta. Jangan mencari cinta. Wah, cinta harus punya begini, harus punya begitu supaya saya dicintai. Kadang-kadang kamu mau seperti gitu. Saya harus punya banyak uang supaya saya dicintai. Karena kamu lingkungan, kondisinya bukan lingkungan yang sejati gitu. Kamu terkoneksi dengan orang-orang yang matre. Jadi akhirnya kamu berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu pengakuan dari mereka yang matre.
dengan cara kamu harus up, kamu harus punya uang. Padahal kebahagiaan sejati bukan hanya uang, uang itu pelengkap. Penjamin adalah dirimu, jiwamu, dan mereka tulus untukmu atau tidak. Ya, kita nggak bisa pungkiri dunia memang di sini dengan duit, ya. Tetapi duit itu hanya bukan penjamin, tapi penunjang. Karena kita hidup di dunia ini tanpa duit ya, kita juga bingung ya, stres ya. Karena alat tukar semua kan duit. Tetapi penjamin kebahagiaan bukan duit. Ingat, orang di luar sana sudah banyak duitnya masih bertengkar kok, masih ribut kok, masih bercerai kok. Karena apa? Uang itu bukan penjamin, tapi penunjang. Ya, jadi jangan kamu mengatasnamakan segala itu karena duit. No. Tapi masih ada orang-orang yang memang sayang sama kamu, mencintai kamu apa adanya, bukan karena duit kamu. Carilah tempatmu di situ. Bukan mencari orang yang hanya melihat labelmu karena ada uang. Pada saat mereka kamu nggak punya uang, mereka pergi. Dan itu memang seperti itu ternyata. Kehidupan kamu merasa bahwa, Kak Ica, saya hidupku kok begini ya. Saya merasakan energinya. Mereka hanya datang karena saya punya duit. Kalau enggak, ya mereka pergi. Ya, iya, karena mereka mau duit kamu, bukan dirimu. Jadi kalau kamu koneksi dengan sahabatmu yang modelnya kayak gitu, atau pasanganmu, berarti dia bukan mau kamu, dia mau uangmu. Dimanapun kondisinya pada saat kamu terjatuh saat ini, semesta kasih tahu bahwa ini orang-orang baik, ini orang-orang buruk yang ada masuk dalam hidupmu. Ya, dimana saat kamu terjatuh. Karena kalau kita semakin up, orang itu semua nggak tahu, kita nggak bisa membedakan mana muka asli dan mana yang bertopeng. Jadi bersyukurlah kondisi kamu sekarang jatuh. Karena suatu saat nanti kamu naik, kamu bangkit, kamu udah tahu sikap apa yang harus kamu ambil kepada si A, si B, si C. Dimana apakah dia palsu ataukah memang dia benar-benar tulus untukmu. Ya, jadi jangan pernah takut. Jangan pernah merasa cemas. Jangan pernah merasa terhakimi. Ya, dirimu berharga. Berikan afirmasi yang positif pada dirimu. Jangan ada ketakutan. Kalau kamu salah, mintalah maaf. Kalau dia salah, berikanlah maaf walaupun dia belum berucap. Hatimu harus plong supaya kamu menarik energi positif dalam dirimu. Gak usah terlalu baper. Ya, fokus pada dirimu, pencapaianmu. Harus kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan kalau orang-orang itu jahat padamu, berarti itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu. Ya, carilah tempatmu yang memang kamu diinginkan. Jangan pernah berdrama, jangan pernah menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena pikiranmu yang negatif. Ingat, kamu berharga. Ya, kamu bisa berjuang, kamu bisa berhasil. Dimana semua itu dari tentukan dari pikiranmu, dari keyakinanmu. Selama kamu yakin, kamu action, pasti berhasil. Selama kamu ragu-ragu, ya ragu-ragu itu akan muncul. Dimana semesta akan menarik semua atau memberikan semua apa yang kamu inginkan. Jadi apa yang kamu inginkan dari dalam dirimu, dari dalam jiwamu, itu akan semesta kasih. Jadi jangan ada kepahitan, jangan ada rasa cemas, jangan ada rasa ragu. Karena apa? Kalau kamu ada di vibrasi bawah, semesta akan memberikan itu. Negatif-negatif yang akan masuk dalam hidupmu. Jadi kalau kamu merasa sekarang kondisi kamu tidak baik-baik saja, tidak bahagia, berarti yang terjadi dalam hidupmu bukan dari orang lain, tetapi dari dalam jiwamu yang bermasalah. Ataupun mungkin kondisinya kamu berpikir bahwa, kok hidup saya begini-begini terus ya kak, saya sudah setia, habis itu dia selingkuh, besok saya putuskan dia, saya ganti orang lain lagi, tapi kondisinya sama. Jadi ada statement, semua wanita itu sama, semua pria itu sama, saya sudah trauma. No, bukan begitu. Kenapa hidupmu berulang? Karena ada sesuatu yang ada dalam dirimu yang harus diselesaikan, bukan orangnya. Kamu menarik orang yang sesuai vibrasimu. Macam contoh, kamu trauma dengan si A. Tapi karena kamu trauma, akhirnya kamu belum bisa, masih ada trauma dalam diri ya, belum sembuh, kamu akhirnya menarik orang B yang karakternya sama. Kenapa? Karena hatimu menarik orang yang sama seperti karakter orang A. Walaupun orang ini sudah berganti orang B gitu. Tapi karena hatimu menarik. Jadi menariklah orang-orang yang baik. Supaya apa? Hatimu baik, kamu menarik orang-orang baik, hidupmu bahagia. Bukan ada trauma. Kita trauma itu disembuhkan dulu. Kenapa? Karena kalau kamu trauma, berarti kamu menarik orang-orang yang sevibrasi seperti orang lama. Yang mana akan memberikan trauma baru atau menambah traumamu. Ya, begitupun keuangan, begitupun hubungan. Jangan ada merasa ragu, emosi, cemas. Kamu emosi sama si A, dendam sama si A, itu akan memanggil orang untuk bikin kamu tambah stres lagi. Entah mungkin dalam persahabatan, hubungan, relasi, atau apapun.
Makanya hidupmu banyak masalah karena yaitu dirimu belum menyelesaikan masalah dalam hati. Bukan orangnya dari luar, tetapi dirimu. Lihat dulu apa yang harus disembuhkan dalam dirimu. Yang paling utama itu apa? Hati, jiwa. Jadi ingat, kita itu nggak bisa menipu Tuhan. Kita bisa menipu manusia dengan senyuman manis, sudah move on, sudah happy, sudah memaafkan, tapi hati, ya kalau kamu merasa bahwa hidup kamu ini kok begini-begini, berarti hatimu belum bersih. Semuanya di hati. Kenapa? Karena pancaran hatimu adalah apa yang akan kamu dapatkan. Pancaran hatimu itu adalah kualitas hidupmu. Di mana kamu menarik energi positif, positif yang akan datang kepada kamu. Di mana hatimu busuk, kamu akan menarik kebusukan-kebusukan lainnya masuk dalam hidupmu. Ya, jadi sekarang kembali kepada dirimu, keputusanmu untuk bisa membersihkan apapun yang ada dalam hatimu yang buruk. Selalu berpikir positif supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya, ya. Jangan pernah cemas, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ingat, semesta ada bersamamu. Tuhan ada bersamamu. Banyak doa dan selalu berikan yang terbaik untuk dirimu sebelum kamu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Fokus pada dirimu, pencapaianmu dan kesembuhan luka batinmu. Ya. Hidupmu pasti akan bahagia, hidupmu pasti akan berhasil. Yakin dan percaya, pasti akan selalu bisa, apa yang kamu inginkan selalu bisa terwujud. Ya, yakin dan action. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.